Masya Allah. Kenapa jadi senyum-senyum begini ya? Temanya langsung bacain langsung dia mau langsung. Ini ada foto-foto. Baik, yang kita tunggu-tunggu sudah hadir. Alhamdulillah, Kodeni sehat pagi ini. Begitu banyak bunda-bunda yang telah menunggu dari pagi. Baik, saya nggak berlama-lama ya bunda ya. Kita dengarkan bersama pengalaman, ilmu, dan tausiah dari beliau. Anak muda yang kita tunggu-tunggu yang akan mengisi hari kita hari ini. Baik, waktu dan kami silahkan kepada Kodenis. Oh baik, maaf saya sampai lupa ya. Tema kajian pagi ini adalah siapapun pernah melakukan kesalahan. Ya, Masya Allah temanya. Mari kita dengarkan bersama-sama. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Sinyalnya susah ya, nggak bisa di sini. Bentar. Ada wifi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Segala puji hanya kepada Allah yang atas nikmat darinya kita bisa berkumpul di majelis ini sama-sama mengingat Allah di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik bersama orang-orang yang baik. Insyaallah. Semoga ini jadi wasilah kita pulang dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salam takzim, salam kenal pada para ustazah, tokoh masyarakat, guru-guru yang dimuliakan, juga seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah. Terima kasih diizinkan ngaji bareng di sini. Gak apa-apa saya duduknya di atas. Kalau di tengah takut diterkam. Maaf ya. Itu ada yang berdiri, duduk atuh. Ya nggak apa-apa kan niatnya pengen ngaji kan, bukan ngelihat si Koko. Kalau niatnya ngaji dapat amal soleh dari Allah, pahala. Tapi kalau cuman ngelihatnya si Koko belum tentu jadi pahala. Ya. Apalagi kalau udahannya malah jadi tambah ngambek ke suami, ya jangan deh. Aku yakin ya, kalau sudah Allah yang tentukan bapak suami yang ada di rumah, karena berarti menurut Allah dari miliaran laki-laki, beliaulah yang paling tepat, paling baik untuk ibu. Bukan saya, Bu. Saya mah banyak dosanya. Ya. Wah enggak tuh, kalau diliatin dari bentar, perhatiin dulu satu-satu wajahnya nih. Enggak usah dada-dada, Bu. Bisa lambaikan tangan. Ya. Kan dari wajah-wajahnya sih di sini nggak ada yang pernah jadi bandar judi ya. Berarti kan saya yang paling banyak dosanya ya.
Berarti mohon nasihatnya, mohon kebaikannya, dan mohon didoakan. Ya. Ayo Umi Lulung kemana? Udah berangkat? Ustazah Lulung? Oh ya, katanya beliau mau hadir juga. Ya. Alhamdulillah. Apa temanya kita hari ini tadi? Kok kayak nggak pas di tengah ya? Apa saya kurang geser? Hah? Kesini. Egois ya. Siapapun pernah salah ya. Ada yang tidak punya salah di sini? Tidak ada. Ya, sok sing tenang ya. Masya Allah. Belum nyala, yang mana? Yang ini? Rasanya udah nyala warna biru. Si di mute, kela. Sila. Udah bunyi belum? Sok tes sudah. Oke. Baik, istilah. Lanjut. Baik, judulnya hari ini siapapun pernah salah. Maka sekarang ngumpulnya di masjid, di pengajian, atau bahkan mungkin ada yang udah menggunakan medsosnya untuk nyebar video-video kajian, video pendek, ada yang potongan-potongan hadis gitu ya. Pernah nggak mendapatkan respon, so alim lu gitu? Pernah? Sok soleha dan lain-lain. Dasar emangnya kamu panitia hari kiamat gitu ya. Kamu punya kenalan orang dalam di surga, mesen dah kafling 2 gitu. Pernah ada yang komen kayak gitu? Kalau pernah ada yang mencibir, julid, berkata bahwa sok alim, sok soleha, jawabnya sederhana ya. Ngaji itu bukan tanda orang alim, tapi tanda pengen jadi alim. Baru pengen. Berhasil gak jadi alim? Tergantung. Allah tolong jadi. Allah tidak tolong, ya memang kita ditugaskan ikhtiar aja, udah. Yang penting Allah ridho. Kan ngajinya bukan supaya dipuji makhluk, ya. Sok soleha, posting-posting kayak gitu, dulunya aja begini misalkan. Ya sekarang yang sedang dilakuin adalah bukan tanda udah soleha, tapi pengen jadi soleha. Udah gitu aja ya. Ketika niat baiknya di hadapan Allah juga udah pasti jadi amal soleh insya Allah. Jadi terus aja lempeng ya. Berbuat baiknya, menjadi baiknya bukan supaya orang lain jadi baik, tapi agar dicintai oleh yang maha baik. Udah enak kalau udah lapang kayak gitu ya. Karena kalau misalkan tujuannya masih belum ke makhluk, masih belum ke Allah, apa-apa tuh berat segala-galanya. Bunyi apa itu teh? Burung ya? Soalnya nggak dikecilin. Ya ini nge-lag terus. Sebentar. Nggak bisa, XL-nya jelek di sini. Saya matiin aja deh. Ya udah. Nah, lebih enak ya. Jadi tenang aja Bu ya. Da asli. Yang paling penting ketika kita berbuat salah juga bukan apakah orang lain itu akan menerima kesalahan kita atau tidak. Kadang orang fokusnya kebalik. Contoh. Kebanyakan orang ketika aibnya kebuka, yang dipikirin gimana nama baik saya di hadapan orang lain. Lupa untuk memikirkan yang jauh lebih penting. Saya diampunin Allah atau enggak? Ya. Padahal bisa jadi aib dia yang terbuka itu menjadi jalan dia nanti pulang ke hadapan Allah tidak membawa dosa sama sekali. Karena abis dicibirin masyarakat, dimaki orang, ya. Dan kita hakul yakin satu dunia memaki tapi Allah cinta,
aman. Satu dia memuji tapi Allah benci, bahaya. Ya. Tapi kadang kita lihat ya, demi nama baik ya. Padahal kelakuannya tuh benar tuh, benar aku melakukan yang dituduhkan orang itu. Tapi nggak mau sampai itu tersebar dan sebagaimana macam, tuntut sana sini. Bela-belain habis berbulan-bulan di pengadilan, sewa pengacara dengan biaya yang tidak murah, hanya demi supaya tadi nama baik, Masya Allah. Ganti namanya jadi Soleh gitu ya, Pak Soleh gitu. Pak Bager, Masya Allah. Udah selesai. Padahal anggaplah akhirnya menang dia di pengadilan, namanya kembali dibersihkan, followers kembali memujinya, tapi di hadapan Allah dia belum bertobat, belum diampuni. Repot. Ya. Dan ini bisa orang sampai nggak bisa tidur, ya. Sampai akhirnya membuat kebahagiaan kita ini tergadaikan, kalah kita sama anak-anak. Coba anak-anak dicaci maki, dihina, dimusuhin, berantem sama temannya pun sampai benjol, 5 menit kemudian udah baikan lagi. Ya. Malah ibu kan yang marah-marah. Nah, kamu abis benjol sama dia, sederhana. Benjolnya udah gak sakit, terus dia punya mainan yang aku suka, main lagi weh. Nggak ada, nggak bisa kok. Harga diri, ya elah harga diri ya. Insya Allah. Kebayang lu ada anak kecil pulang dari PAUD, dari sekolahan, nyampe rumah bukan yang mengucap salam malah mah panggilkan pengacara keluarga kita mah. Kenapa kamu adek? Anak TKA menghina saya di depan PAUD. Harga diri mah. Mau tahu taruh di mana? Ya. Kita bawa mereka ke meja hijau. Maksud adek meja biliar? Bukan. Ya. Meja biliar kayak hijau betul ya. Enggak kan? Enggak, gampang. Mau di kayak gimanain besok udah main lagi sama dia. Kita, Masya Allah. Karena lisan satu orang musuhannya bisa berapa lama. Padahal hinaan yang diucapkan oleh orang tersebut sebagiannya ada yang jadi kenyataan dan bahkan lebih banyak yang dihina oleh hinaan yang keluar dari mulut orang tersebut masih lebih sedikit daripada kehinaan diri kita yang asli. Ya, Allah tahu kok kita pas sendirian pernah ngapain aja, asalnya seperti apa. Enggak dibongkar semua. Paling gak yang bocor sedikit. Denis, banyak omong kamu. Tuh, cuman kebongkar satu saya banyak omong. Dia nggak tahu mungkin saya banyak utang, banyak cicilan. Nggak tahu kan dia, nggak tahu misalkan. Misal, ya. Tapi akan repot ketika kita nggak mau jujur sama diri sendiri ya. Coba jujur ya. Benar-benar mencoba merenungi diri ini sudah jadi manusia yang seperti apa. Nanti lebih lapang ya. Makanya kadang lebih bisa menerima nasihatnya kalau udah kena masalah, ada masalah, ngerasain punya salah, baru lebih bisa masuk nasihat. Tapi kalau ngerasa diri ini nggak ada salahnya, selalu ngerasa diri ini yang jadi korban, ya apa bedanya kita dengan iblis? Dia yang telah menggoda Nabi Adam untuk berbuat dosa, begitu diusir, berkatanya, karena engkau yang telah menjadikan aku sesat, wahai Allah. Allah yang disalahin. Sama kayak maling berkata, Allah sih kan takdir di tangan Allah. Aku nyuri berarti atas takdir Allah. Allah yang jadiin saya maling. Nah kayak gitu tuh. Saya selingkuh ya karena Allah ini jadiin saya selingkuh. Ya. Jadi enggak ada habisnya. Apa yang terjadi dengan Nabi Adam ya? Ketika ibarat gini lah, kita bolos, udah nyampe kelas, ada yang ngajakin bolos yuk gak usah sekolah. Ketika kita ikut bolos, yang ditangkap kita, yang ngajakin bolos gak ditangkap. Ngomong apa ke Pak Guru? Saya mah diajakin gitu kan? Apakah Nabi Adam ngomong gitu ketika dihukum sama Allah? Ya Allah kan engkau tahu saya mah diajakku saya eta we atuh yang dihukum. Kayak bahasa Sunda lagi. Ya. Enggak kan? Enggak. Malah apa doanya beliau? Nah surat ke-7 surat Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ngaku, wahai Tuhan kami, Rabbana zalamna anfusana, kami telah zolim kepada diri kami sendiri.
Nggak sibuk nyalah-nyalahin siapa si itu sini, enggak, ya Allah saya zolim. Ya. Luar biasa, Masya Allah. Jika engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, kami yang rugi. Udah. Mau apa dikomporin? Kan kamu jadi korban. Allah, keadilan Allah ada. Setiap orang ada tanggung jawabnya. Makanya awalnya yuk bismillah. Yuk kembalikan dulu semuanya ke Allah ya. Semuanya untuk Allah. Nanti jauh lebih mudah. Sok lihat orang-orang yang akhirnya benar-benar jadi soleh asli, benar-benar dekat sama Allah. Sok lihat, pasti jadi nggak pernah ngambek, nggak pernah marah, nggak pernah ngeluh, nggak pernah kecewa. Bukan berarti setelah nurut sama Allah langsung nggak punya masalah hidup sampai mati. Ada masalah mah. Selagi di dunia pasti ada masalah. Ya. Tapi mereka sudah tidak menemukan alasan untuk rugi lagi. Karena tidak ada yang sia-sia di hadapan mereka. Kalau udah urusannya sama Allah nggak ada yang sia-sia. Ya. Kita coba tanya misalkan, dia udah berbuat baik, tapi malah dijahatin sama orang yang dia tolong. Bang, kan kamu udah berbuat baik, kenapa malah dijahatin sama dia? Terus kok nggak marah sama sekali sih? Jawab, buat apa saya marah? Marah juga dia bisa jadi tambah jahat ke saya. Lagian nggak jadi solusi nih, dia zolim kan berarti transfer pahala ke saya. Pahala dia habis, dosa kita diangkut dia. Shh, tahu nggak? Saya bakal mati. Tapi cita-cita ke surga. Nabi Adam diusir dari surga karena satu dosa. Saya cita-cita ke surga, emang dosa saya cuma satu? Enggak, berarti kan saya perlu penggugur dosa. Tapi ibadah saya segitu-gitunya. Sholat suka lupa rokaat. Ya misal kayak gitu. Ya, tapi cita-cita ke surga. Tahu-tahu ada dia yang ngefitnah saya, jahatin saya. Kan lumayan gugurin dosa. Makanya saya pengen bawain ini kue bolu ke orang yang fitnah saya. Baik banget sih yang fitnah aku itu. Masya Allah gemes gitu ya. Gitu ya. Tapi kan dia udah jahat, dia udah fitnah segala macam. Dia bongkar aib kamu. Aib saya yang Allah tahu lebih banyak daripada aib saya yang dia ketahui. Kan kita jadi baik karena dikasih tahu mana yang salah, bukan karena dipuji-puji. Dia menghabiskan waktunya begadang nyari aib saya. Instagram di scroll sampai paling bawah. Nih foto yang ini nih aib nih. Ya, coba orang-orang yang ngakunya sayang sama saya itu aja nggak 24 jam tuh nyari-nyari kesalahan saya. Dia sampai begadang buat nyari keburukan saya. Terus diumumin. Kan saya jadi tahu apa yang harus saya perbaiki. Dia cinta banget sama aku. Insya Allah. Coba itu kan totalitas yang luar biasa. Ya. Kan ada kan cerita monyet nanjak pohon. Giliran digoncang-goncangkan dengan pohonnya digoyang-goyangin. Dia kuat pegangannya karena goncangan. Giliran akhirnya ada angin sepoi-sepoi pohonnya tenang. Ketiduran ngantuk jatuh. Berarti kan kadang ya nyamuk pun mati karena tepuk tangan lu. Ya, kita kan kalau dapat tepuk tangan, Masya Allah. Jadi ini kebaikan. Tapi kan dia jahat kok. Dari awal berbuat baik juga bukan supaya dia suka. Biar Allah suka weh. Apa artinya satu dunia cinta tapi Allah benci? Rugi. Ya. Tapi kelakuannya nyebelin kok. Alhamdulillah meninggal gak ditanya kelakuan orang. Ditanya kelakuan masing-masing. Ini enak kata teh hirupnya. Masya Allah. Terus kamu marahnya karena apa dong? Baru marahnya cuma satu. Ketika Allah dan Rasulnya dihina. Baru dia ngambek. Dirinya dihina. Emang hina asli. Dan pas dihina gak rugi. Dosa berguguran. Kalau dosanya di hadapan Allah udah habis, meninggikan derajat. Kepahitan kan cuma dua ujungnya. Gugurin dosa, meninggikan derajat, udah itu aja. Ya. Dan bisa jadi gara-gara kepahitan itu tambah dekat kepada Tuhan. Punten ya. Diselingkuhi Bu, misalkan. Ini bukan doa ya, jadi tidak perlu diaminkan. Ya.
Misalkan ada yang diselingkuhi, ya. Terus gara-gara diselingkuhin itu dia tambah sabar, tambah banyak tahajudnya, nggak pernah tahajud jadi tahajud, nggak pernah ngaji jadi ngaji, jadi hijrah gitulah ya. Sakit, iya sakit, nggak bisa bohong, namanya perasaan. Tapi bismillah, kabar baiknya Allah Tuhan kita itu tidak pernah menyia-nyiakan sedikit pun, ya. Punten, bisa jadi gara-gara diselingkuhnya itu di hadapan Allah nanti di hari akhir dia lebih dekat ke surganya Allah daripada istri yang suaminya tidak selingkuh. Walaupun yang suaminya tidak selingkuh nggak usah disuruh selingkuh juga. Abang selingkuh dong. Gak gitu juga ya. Aneh istri teh difasilitasi. Ya. Aku pura-pura nggak lihat teh nggak apa-apa gitu. Insya Allah. Enggak rugi, benar-benar enggak ada yang rugi. Kapan masih rugi? Kalau kita satu masih terlalu cinta sama dunianya. Ya. Dua, mungkin kita nggak pengen surga kali. Beneran Bu? Bagi orang yang mengoleksi buku-buku komik, tahu buku komik, buku bergambar, yang bahagianya adalah ketika koleksinya sempurna terpenuhi. Itu orang yang seperti dia, hilang satu aja buku komiknya, ngambek Bu, nangis, ngejerit. Tapi bagi orang yang nggak ngoleksi buku komik, bukunya hilang satu lemari pun biasa aja. Iya kan? Karena kayak punten ya, kok sholat mah sholat, tapi ketinggalan sholat nggak pernah nangis. Pas jabatannya hilang baru dia nangis, berarti di hatinya adalah jabatannya. Ya. Karena kita baru sedih itu ketika kehilangan ya apa yang ada di hati kita nih. Punten, ketika akhirnya dicaci makhluk, kita ngambek, yuk berarti yang di hati kita pujian makhluk. Ya. Padahal sok atau dicaci. Mau dicaci apa? Denis, monyong kamu? Apa mulut saya langsung mancung? Enggak gini weh. Satu dunia memaki sampai jeding bibir mereka. Ya. Enggak, saya mah gini aja weh udah. Sama ketika dipuji ganteng, ibu kok cantik banget, apa hidung ibu langsung lancip? Enggak kan? Tiba-tiba, iya gitu ya. Nih Bu ya saya tanya ya. Ibu suka gak dikasih uang 100 juta? Suka, oke. Tapi palsu? Gak suka kan? Nyadar gak kadang kita suka loh dengan sesuatu yang palsu? Contoh. Ketemu kayak gini nih pagi-pagi. Mungkin ada yang tadi pagi mendengar ucapan ketika papasan. Ibu kok setiap hari tambah muda ya? Dikira asli itu ucapan kayak gitu. Tolong jelaskan secara medis bagaimana masuk akalnya manusia tambah muda setiap hari. Tolong jelaskan. Tapi percaya tuh. Ke WC ngaca. Iya juga ya. Yang ngeliatin si ibu teh ya. Hati-hati ya dengan pujian. Pujian lagi kadang. Ibu kok terlihat awet muda ya. Berapa sih usia aslinya? Aku udah 42 loh kok. Hah? Kayak 41,5 ya. Lumayan ya. Coba setengah tahun bisa beramal berapa kali sholat itu Bu. Coba ya banyak amal solehnya setengah tahun juga. Bismillah lah. Jangan hati-hati lah. Habis pujian itu ada bisikan maut biasanya. Bisikannya kayak gini nih. Bu, ada gope dulu gak Bu? Insya Allah. Anggaplah kita ada rezeki. Nih silakan Mbak pakai aja. Makasih engkau manusia terbaik. Lebay ya. Udah beres dia pergi pulang besoknya. Gak janjian tapi qadarullah ketemu di pasar. Nyapa assalamualaikum. Gak niat lagi enggak. Cuma ngucap salam assalamualaikum dianya. Kagetnya. Melengos ya saya ininya. Sakit hati gak Bu? Kita coba lihat ya dari kejadian tadi apa yang kita dapat. Waktu kita minjemin dia duit, malaikat nyatat gak jadi amal. Iya gak mungkin ketiduran malaikatnya, pasti kecatat. Berarti insya Allah kita dapat pahala. Besoknya ketemu di pasar dia pura-pura gak kenal, nyakitin.
Kan kepahitan tadi kita udah belajar cuman 2 ujungnya. Kalau nggak gugurin dosa, meninggikan derajat. Berarti dari udah ngebantuin dia malah jahat kayak tadi, gugur nggak dosa Bu? Gugur insya Allah. Berarti dari kejadian tadi kita dapat 1 dapat pahala, 2 dapat penggugur dosa. Bukankah itu 2 tiket utama ke surga? Kenapa masih ngambek? Bisa jadi kalau yang kita kejar adalah terima kasihnya dia. Enggak. Sok sulu pilih ya. Setiap kali kita ngebantu orang, pilih dia memuji tapi tidak Allah kasih pahala, atau dia tidak memuji tapi Allah kasih pahala. Pilih pujian atau pahala? Meskipun kita nggak pernah tahu pahala teh bentuknya kayak gimana gitu ya, tapi tetap aku lebih mengejar apa yang Allah suka. Ya, sok mangga ya. Apalah pujian makhluk gitu-gitu aja ya. Dan enak hidup kayak gini ya. Hati ke Allah lapang. Dibandingkan kalau misalkan, dan ini karena saya yakin ini bisa jadi skincare yang terbaik ya. Karena ibu datang keluar dengan senyum yang lillah, yang ramah, yang nyaman. Orang ngelihat senyum kayak gitu, orang ikut senyum gak? Ikut senyum. Tapi kalau dari awal kita mukanya merengut, gitu. Orang juga jadi nggak mau deket-deket, ya. Terserah, meskipun dia tinggi, cantik, putih, langsing, kayak bihun misalkan. Mau bihun, mau kue tiaw. Bihun aja ya, lebih ramping, ya. Kayak bihun, tapi lisannya nyakitin lu. Orang baru datang udah suzon, ngapain, pengen pinjem duit ya. Kadang nggak ngomong Bu, bibirnya yang gerak. Hati-hati ketabok malaikat tuh, nggak balik lagi ya. Pakai bibir, pakai lidah. Nggak kayak si itu tuh. Ya elah ya. Menilentur teh. Ya. Mendung ngambek ke Allah. Ngaco nih Allah nih. Udah tahu bakal macet kalau hujan. Lampu merah di depan bisa 1 abad mulai hiperbola. Ada lampu merah 1 abad tuh? Ada. Ya. Hujannya belum tentu jadi, Allahnya udah dimarahin. Ya. Macet ngambek parah nih teh, Tangerang teh. Di luar negeri nggak ada nih macet-macet kayak gini. Padahal ke luar negeri belum pernah. Yang penting ngambek dulu aja. Bangun pagi. Pak, ada sarapan apa sih di rumah? Ada nasi kuning tuh Bu. Hah? Nasi kuning yang di depan? Kuningnya ge pucet. Ih. Tapi pelan-pelan dicemilin abis. Ngambek we. Bangun tidur ngambek. Badan teh remuk. Bohong. Coba badan remuk betulan. Bisa bangun? Enggak. Tempat kerja ngambek. Bisa diem gak sih kalian? Pala saya pecah tau gak? Bohong. Coba kepala pecah di kantor. Kasihan OB itu darah di mana-mana. Meni seneng. Sering dengar orang ngomong kayak gitu sering? Terdengar jelas suaranya? Karena bisa jadi suara kita sendiri. Atulah, apa sih yang pengen diambekin? Ya. Kayak emang kurang apa gitu dari Allah teh, kurang apa? Ya. Asa semua udah dipenuhin ya. Rezeki nih ya, hitung ya. Jarak saya ke air ini 1, 2, 3 jengkal dapat Bu cai Bu. Herangnya. Sekarang hitung jarak air ini dari sumber mata airnya di gunung nyampe ke botol ini. Jauhan mana? Jauhan dari saya atau dari gunung? Nyampe di sini bisa diminum buat saya. Ini gratis ini Bu. Gratis kan? Kirain suruh bayar ya. Nanti gratis nyampe tuh. Nggak minta nyampe. Ya. Diatur semua ke Allah. Bu, kebayang makan wortel keluarnya wortel? Repot. Ya, senang sekali Ibu ya. Tapi kita makan apapun, lagi hamil tidak hamil tetap diaturkan.
Yang nutrisi baiknya diserap jadi nutrisi, yang tidak baiknya dibuang jadi ampas. Ya, kebuang dan dikasih sinyal yang sempurna, mules. Ibu pernah bersyukur nggak gara-gara mules? Bayangin ya, mules itu sinyal yang sempurna. Ibu ngantuk kayak gimana, mules bangun Bu, daripada keluar di kasur. Betul kan? Coba nanti misalkan masa depan canggih ya, perut itu bisa dikonekin pakai bluetooth ke handphone gitu ya. Nanti setiap kali waktunya buang air, handphone teh berdering, ninit, waktunya berak misalkan gitu ya. Punten ini mah misalkan ya. Tapi namanya lagi capek, ngantuk, ketiduran, ternyata nggak bangun, nggak dengar sinyal itu, ya. Jadi kalau karena ada sinyal mules mah bangun, ya. Kebayang sewibawa-wibawanya orang, gagah lagi ceramah, tapi nggak punya sinyal mules, tahu-tahu los, bau, gini, ya. Karena nggak tahu kapan harus ke toilet. Kenapa jadi ngomongin ini teh? Sagele. Maaf ya. Enggak, ini teh ngajak bersyukur Bu. Jadi mules teh sinyal yang baik gitu. Ya. Ibunya makan apa aja diatur, nutrisinya diambil, masuk ke janin, masuk ke apa saja dibuang. Tanpa kita minta Bu. Kebayang kalau kita harus ngatur sendiri. Tadi pagi udah sarapan ada nasi, di nasi itu yang perlu diambil karbohidratnya, sumber energi, gulanya, daging ada proteinnya segala macam. Dan itu semua kudu kita aturin, ya. Habis makan teh kita kudu begini weh. Ibu lagi ngapain Bu? Bentar kok. Saya tadi habis makan wortel, saya butuh vitamin A. Ini pas wortelnya baru nyampe usus nih. Bentar ya. Lagi saya serap. Nah ini dapat vitamin A-nya, tinggal saya arahin ke mata sama ke janin nih anak saya. Ya diajak ngobrol sih jadi salah belok. Repot nggak Bu? Enggak kan, kita makan apa aja bahkan sambil maksiat tetep tuh ampasnya dibuang, nutrisinya diambil. Tanpa minta Bu, kadang sambil maksiat. Nafas juga begitu, ini kan ada aroma macam-macam, gak cuma oksigen doang. Ada nitrogen, ada kandungan lain. Tubuh ngerti itu yang diambil oksigen doang. Ya. Karena ternyata kata orang biologi di dalam darah mengandung yang namanya hemoglobin. Dan secara kimia dia lebih mudah berikatan dengan oksigen. Jadi meskipun kita menghirup aroma bermacam-macam nyampe paru-paru, dijemput oleh darah yang keambil oksigennya doang. Sisanya kebuang lagi. Tuh tanpa mikir. Karena dulu ada orang soleh ditanya, siapakah Allah itu bagimu? Dialah yang memasukkan udara ke dalam ruanganku meskipun aku sedang bermaksiat di dalamnya. Allah saking sayangnya. Lahir bayinya Bu. Ibunya gak ada ASI, ada sapi ya. Sok sapi makan apa? Rumput. Jadi susu. Coba ibu makan rumput. Pahit ya. Jadi penyakit malah. Dan susu yang beredar di Indonesia, emang sapinya di Indonesia? Enggak, ternyata di luar negeri. Ya. Tapi nyampe ada di kita, bisa diminum, ya. Sehingga kalau jadi pertanyaan, mana yang lebih hebat? Bayi yang datengin sapi atau sapi yang datengin bayi? Bayi atau sapi? Sapi datengin bayi? Bukan sapinya, betul ya. Tapi bukan susunya, air susunya. Nah, susunya kan ngegantung sama sapinya. Masa bayinya dijejelin ke situ? Maaf ya, digocek biar nggak ngantuk. Ya. Itu kan yang menjelaskan kenapa kita tidak boleh menikah dengan sapi. Karena beda spesies, Bu. Saudara sepersusuan. Insya Allah. Iya, karena emang kalau saudara sepersusuan nggak boleh menikah. Tapi nggak gitu juga ya. Terlalu banyak nih kata Allah Bu ya, asli. Setiap orang pernah salah. Ayatnya Quran surat 35, surat Fatir. Di ayat terakhir, ayat 45 ya. Kalau pengen ini cepat nulisnya 35.245. Nah gitu ya.
35, 45. Kalau insya Allah sering baca Quran nanti tahu urutan surat tuh ya. Surat 35, oh surat Fatir. Ya. Nah ayatnya ayat 45. Kalau pengen dibuka mushafnya itu di pojok kiri atas sebelum Yasin. Ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Ya, udah ketemu? Ada yang udah ketemu ayatnya? Sudah. Sok baca terjemahannya ya. Kalau sekiranya mau dibacain? Udah sok mangga. Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini. Tetapi Dia menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Masya Allah, jazakillahu khairan saja. Yuk kata ayat tadi ya, kalau sekiranya Allah menghukum manusia nih atas dosanya, jadi bikin dosa teh langsung datang hukumannya. Bikin dosa langsung datang hukumannya, maka kata Allah tidak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Maknanya berarti dua, satu tidak ada yang luput dari dosa, dua dosa sekecil apapun ternyata layak Allah matikan kita. Pertanyaannya, kenapa kita masih rame begini? Jawabannya tadi, walakin yuakhiruhum, tapi Allah akhirkan untuk mereka ila ajalim musamma, sampai waktu yang ditentukan. Jadi salah satu alasan kita masih ada sampai sekarang, ya Allah masih menunggu taubat kita, masih kasih kita kesempatan. Ngelihatnya nanti dari dua sudut pandang ya. Kalau ke diri sendiri mikirnya gini, aduh saya teh punya dosa, diampunin gak ya kalau tobat? Kadang punya mikiran kayak gitu ya. Ya Allah diriku terlalu banyak dosa, layakkah diri ini untuk diampuni? Gitu ya. Punten mohon maaf, kalau sempat berpikiran seperti itu was-was syaiton. Tipu daya. Kenapa? Karena setan gak mau kita tobat. Jadi paling sedangkan setan gak bisa apa-apa kalau kita tobat. Ya, makanya paling cuma dikomporin. Munafik, ntar balik dosa lagi, ngapain bolak-balik, kepalang basah nyemplung aja sekalian, kompor gitu. Kenapa? Karena dia nggak bisa ngalangin kita tobat. Anggap kita nggak mikirin, aku nggak mau dengerin, aku pengen wudu, aku pengen sholat. Apa digebukin gitu sama setannya? Ditungguin di tempat wudu gitu, bawa gengnya dia, dipukulin, dilabrak, hello gitu ya, hello gitu ya. Setannya setan SMA berarti ya. Lagi sholat ditendang dari belakang, enggak bisa apa-apa demi Allah. Kalau ibu nyetel Al-Quran 24 jam di rumah pakai murotal tuh MP3 ya, 24 jam, emang setan betah? Enggak. Tapi dia mencet tombol matiin sendiri juga nggak bisa. Padahal kan coba cara kita matiinnya gimana? Mati, play, selesai. Setan, nggak bisa. Lemah. Paling banter ngapain? Bisikin orang yang di dalam rumah. Masa Al-Quran melulu, ganti dong. Ada lagu baru nih. Ya. Apa kek? Lalu yang bagus-bagus misalkan ya. Kalau kita nggak mau nurut, nggak mau. Aku pengen tetap Al-Quran. Emang dibanting murotalnya? Enggak. Gitu geser juga enggak. Mencet tombol matiin aja nggak bisa. Inna kaida syaitona kana do'ifa, surat An-Nisa ayat 76. Ya, sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah, nggak bisa apa-apa. Ya, jadi kalau ada perasaan ya Allah diampuni enggak, itu waswas syaitan, karena dia ingin menghalangi kita tobat, tapi dia nggak bisa ngalangin, digembok tempat wudunya, dikunciin masjidnya nggak bisa. Ya, jadi cuma bisa ngasih was-was. Ya, kalau akhirnya kita sholat sama, dia nggak bisa ngapa-ngapain, gigit jari, gagal ngegoda orang ini. Nah nanti tunggu kesempatan lagi. Ya. Jadi enggak. Karena kenapa? Berdasarkan ayat tadi, kalau memang Allah sudah gak mau ngampunin kita, atau mudah matiin aja waktu lagi maksiat, selesai. Allah udah kepalang benci nih,
Aku udah gak mau lagi nih ngeliat ini hamba. Matiin waktu lagi maksiat, mudah bagi Allah. Tapi kalau ketika kita habis maksiat kita masih hidup, sederhana. Allah berarti masih nungguin. Masih kasih kesempatan. Maka kalau bisa setelah selesai berbuat dosa kita masih hidup, kalau bisa yang pertama kali dilakukan taubat. Mau dengan sholat taubat boleh, atau ada rezeki sedekah. Karena perbuatan baik kan menghapuskan perbuatan yang buruk. Ya udah perbanyak. Baca Al-Quran, setiap hurufnya diganjar pahala. Ya. Dosanya 1 misalkan, udah gitu langsung ngerasa bersalah, baca Al-Quran 1 juz, udah berapa huruf tuh Bu? 20 halaman. Ya. Apalagi di riwayat yang lain, aqwaqala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, kalau sekiranya seluruh manusia ini sudah tidak ada lagi yang berbuat kemaksiatan lagi, seluruhnya udah soleh, gak ada yang bikin dosa, maka apa? Allah akan binasakan mereka habis semua, lalu diganti dengan umat, dengan hamba-hamba lain yang mereka masih akan bisa berdosa, tapi akan bertobat kepada Allah. Tuh Allah tuh segitu sayangnya, segitu kasih kesempatannya. Karena Allah nggak pernah benci orangnya, Allah benci perbuatannya. Sedangkan kan perbuatan bisa berubah. Ya. Mungkin kalian pernah mengenal orang yang berubah, dulu mungkin pernah nyakitin, sekarang lebih santun. Kalau hidayah Allah udah datang, coba sok. Mau dulunya seperti apapun, nggak ada halangan. Itu kalau ke diri. Kalau ke orang sama. Kok saya lihat nih kok dia habis maksiat nih, bahkan saya rekam dia maksiat tuh. Lihat kan, nih orang kayak gini nerakanya belah mana kok tuh. Seenaknya nanya kayak gitu ya. Maka sederhana, kita tanya aja. Orang yang kamu lihat habis maksiat itu, dia masih hidup nggak sekarang? Masih sih. Ya udah. Berarti kata yang punya langit dan bumi saja, Allah masih kasih dia kesempatan. Apa hak kita untuk menghakimi orang itu? Yang kayak gitu tuh yang gak ke surga. Yang kayak gitu tuh yang pasti di neraka. Padahal yang lagi ngomong juga layak Allah matikan berdasarkan ayat tadi. Karena kita gak ada yang luput dari dosa. Tenang aja. Jangan malah jadi hakim. Ya, tugas kita bukan menghakimi. Ya, perbanyak we amal soleh. Nggak meninggal gak ditanya kelakuan dia, ditanya kelakuan masing-masing. Nah, tenang we. Mau diapain? Sok. Ya. Karena ada satu jenis orang yang paling rugi ya. Ada orang misalkan, ada orang maksiat, ya dia dosa karena maksiatnya. Malamnya tobat. Kita yang nyaksiin dia maksiat, masih gibahin dia sampai bulan depan. Coba ya, dia emang maksiat, beneran ngelakuin maksiat dan beneran dosa. Tapi malamnya tobatnya tobatan nasuha, nangis sejadi-jadinya di hadapan Allah lagi sholat tahajud. Bisa jadi malam itu ampunan Allah turun baginya dan dia diangkat derajat kemuliaannya. Kita yang gak ngelakuin kemaksiatannya tapi kita gibahin si Koko gini tahu sampai bulan depan. Coba yang maksiat orang yang dapat dosa kita, rugi gak? Itu manusia paling rugi itu ya. Yang maksiat orang yang dosa dianya. Ya udahlah. Kok terus gimana, kan dia beneran ngelakuin salah? Ya dakwahin weh. Sok ajak ngomong, yuk bro sini gua traktir deh, yuk makan berdua. Ngobrol pelan-pelan, ini mau gua ngomong karena sayang ya. Jangan kayak gitu teh, nanti bikin kamu dapat keburukan, itu tidak baik ya. Kalau gua gak peduli mah gua fasilitasin lo bikin dosa. Ini gua ngomong kayak gini karena gua sayang, gak pengen kita terpisah. Meskipun gua juga belum tentu ke surga, bisa jadi elu yang ke surga, tapi ya udah weh tugasnya karena sayang pengen ingetin. Kalau gak sayang mah bodo amat sana lu maksiat. Ya, udah ngobrol kan, kalau akrab kan gua lu duaan. Makanya kadang kalau misalkan lagi curhatan dua-duaan biasanya lebih masuk. Ya, karena ya murni, gak ada kamera, gak ada follower, gak ada subscriber, murni dia sahabatku, aku sayang padanya dan dia ingin aku ingin dia selamat. Ya. Jadi murni, ya. Walaupun memang ya ini dalam kasusnya perempuan dengan perempuan ya, bukan dengan istri orang curhat sama suami orang, repot kalau udah kayak gitu. Ya, berawal dari curhat-curhatan, aduh rusak. Berawal dari reuni ya, makanya apa yang ada di rumah jangan pernah keluar. Kalau mau curhat tuh ada Allah. Ya, curhat ke makhluknya nggak jadi solusi. Kok berarti nggak boleh ya cerita apapun ke manusia? Boleh, tapi ke Allah dulu.
Nanti baru minta tolong entah ke gurunya atau ke siapa, ya. Yuk minta nasihat, silakan kalau memang perlu nasihat. Tapi jangan lupa ke Allah dulu. Selain kalau Allahnya dijadikan paling terakhir, ya gimana atuh? Kita sendiri kalau ada temen yang dia kalau lagi senang-senang selalu main sama yang itu, ya. Padahal dia kita yang kasih makan, kita yang segalanya kita yang urus, kita empanin, ya. Tapi giliran adanya senang dia sama yang itu, giliran ada masalah baru nyari kita. Coba perasaannya. Jiwa julid kita bergejolak kan? Giliran gini aja. Bibir udah berubah bentuk. Nah. Oh, kirain udah nganggap kita udah mati, masih nyari. Nah, gitu. Gimana sih perempuan kalau kayak gitu? Ya. Gitu kan ya. Susah lah nirunya ya. Hah? Ya kan misalkan dulu FTV banyak kayak gitu. Ya. Masya Allah. Ya. Tapi Allah mah gak gitu ya. Ya Allah tahu pas kita lagi gak ada masalah, kita seru sama manusia. Giliran ada masalah baru nyari, ya Allah kenapa aku? Kenapa aku lagi? Ya, Masya Allah. Ya. Apa Allahnya pernah berkata gitu setiap kali kitanya maksiat suara dari langit, liatin ya nih hamba ya, nanti kalau minta gak akan dikabul. Masa Allahnya pendendam kayak gitu? Enggak, Allah masuk, enggak hambaku sini. Kita makin manja sama orang, ya. Bu, bantuin, tabung gas habis, ya udah dibeliin. Bu, bantuin, saya nggak bisa masangin tabungnya, udah gantuin. Bu, saya juga nggak bisa masaknya, ya udah bantuin. Bu, suapin, ya Allah, semua weh ya. Repot nggak bu? Kesel nggak sama direkcokin orang terus kayak gitu? Kesel. Tapi kalau kayak gitunya ke Allah, ya Allah, butuh garam ya Allah habis, ya Allah, anak pengen sekolah ya Allah, ya Allah, anak pengen minta sepatu baru, ya Allah, semua ke Allah, makin disayang tuh sama Allah. Itu bedanya ngarap ke makhluk sama ngarap ke Allah ya. Insya Allah, tenang bu ya. Semua punya salah, tapi terserah ya. Sok bismillah. Apapun masa lalunya, mungkin ada yang datang ke sini karena masih muda diputusin pacarnya ada yang kelilit utang ada yang ada masalah di rumahnya ada, masalah di kerjaannya ada, nggak apa-apa untuk mencari ketenangan. Tapi bismillah, makin akhirnya ketenangan itu dapat, makin dekat sama Allah, nanti makin pengen jadi manfaat. Kalau dulu dia hanya sekedar berkata, apa aku sudah bahagia? Sekarang dia bertanya, sudah berapa orang yang aku bahagiakan? Ya, ingin jadi kebaikan, jadi manfaat. Ya. Itu tanda bertambahnya keimanan, ingin selalu memberikan manfaat bagi orang. Ya. Terus nerima gitu tadi ya. Kapan sedihnya? Cuman ketika Allah dan Rasulnya dihina. Marahnya ketika Allah dan Rasulnya dihina. Kapan sedihnya? Ketika dirinya tidak lebih taat daripada dirinya yang kemarin. Ya Allah, kemarin bisa tahajud, kenapa malam ini gak bisa tahajud? Tobat, ampun ya Allah. Padahal seumur hidup gak tahajud juga gak dosa. Ya. Masya Allah. Tenang ya. Kalaupun ada keburukan, aslinya kita menganggap itu buruk juga karena gak sesuai dengan nafsu kita sih. Bagi kita yang lagi nabung-nabung pengen ngumpulin harta sebanyak-banyaknya. Hilang duitnya di dompet 500.000, entah jatuh, entah gimana, entah keselip. Bagi kita yang bahagianya lagi ngumpulin harta, menderita ngumpulin harta. Tapi bagi orang yang bahagianya ngejar Allah, jangankan 500.000, wakaf tuh ada yang nyampe miliaran. Dibilang rugi dapatnya apa? Pahala, emang tahu bentuk pahala. Tapi karena udah yang dikejar Allah, yang Allah suka, bukan yang dirinya suka, udah lebih enak. Tahu nggak kenapa kita menderita? Karena kita ngejar, karena kita meletakkan kebahagiaan kita pada apa yang kita suka, bukan pada apa yang Allah suka. Ya. Sok jawab ya. Kita punya keinginan tidak bu? Ya. 2, Allah punya keinginan juga tidak? Punya, Allah ingin kita selamat, tenang, bahagia. 2, yang ketiga, dari lahir sampai detik ini, jawab jujur, kita lebih banyak ngejar keinginan Allah atau keinginan diri sendiri? Terus sejauh ini udah ngejar keinginan diri sendiri, kok masih menderita? Bahkan ada yang udah ngejar keinginannya dan udah kesampaian malah. Pengen kaya beneran kaya, pengen viral beneran viral, pengen punya jabatan beneran punya jabatan.
Terus emang setelah tercapai dia langsung jadi manusia yang bahagia seutuhnya tanpa pernah sedih sekalipun? Enggak juga. Maka yulah harus berapa kali patah hati, sedih dan kecewa lagi. Baru kita sadar bahwa bahagia itu bukan pada apa yang kita suka. Tapi pada apa yang Allah suka. Ajar Allah, tenang, gak akan sia-sia. Karena kalau tidak terima itu salah satu penyiksaan diri yang paling capek. Ya. Tidak terima sudah bertambah volume tubuh, tiap kali foto tahan nafas, kan menderita. Berhasil terlihat langsing, wajahnya kelihatan biru, ya kurang oksigen. Ibu tahu benda namanya korsetnya? Gunanya biar kelihatan nyaman gak dipakainya? Tapi demi ya. Sampai akhirnya mereka bikin beauty is pain. Cantik itu memang sakit. Ya, Insya Allah. Ada kalau pengen cantik hatinya enggak perlu sakit ya. Sok saya survei ya. Ini saya selalu survei ke setiap majelis taklim yang diisi oleh ras terkuat di muka bumi. Ibu-ibu. Ya. Sen kiri belok kanan pun kami yang harus ngalah. Ya. Bisa disalahkan. Luar biasa. Bu, saya mau tanya Bu ya. Kalau ibu-ibu, kenapa ibu-ibu kalau foto tuh nggak bisa satu kali? Hah? Bagus. Enggak, tapi kan wajahnya nggak berubah Bu. Hah? Kadang sekali, kok sekali, tetap 3 kali. Kan belum timernya 5 detik. Sok matiin dulu Bu timernya. Ya, udah langsung dimatiin timernya. Ya. Saya survei ya, saya tanya ya. Ibu foto 10 orang. Yang 9 senyumnya udah sempurna. Tapi ibu merem sendiri. Diulang gak? Gitu lah ya. Oke, diulang. Foto yang kedua. Foto yang kedua 10 orang yang sama. Yang 9 merem tapi ibu udah cantik. Itu kan yang diposting. Terima kasih sudah jujur ya. Egois tapi kalian. Ini beres ngaji gini nih, suka ada aja nih pasti nge-tag di mention di IG ya. Di story. Tapi gak sedikit kok pas bagian sayanya yang merem yang diupload ya. Padahal saya hafal betul si ibu ini foto tuh 5 kali. Saya yang merem. Berarti di 4 foto yang lain berarti dia yang merem tuh. Insya Allah. Bu, seharian ini kan kadang sekali pulang ke rumah, nyampe di rumah lihat, hari ini foto 66 kali. Emang diposting semuanya Bu? Berapa yang diposting? 1. Ya. Berarti ada proses seleksi dong. Yang mana yang dihapus? Yang ibunya jelek atau yang ibunya cantik? Meskipun yang lainnya cantik tetap dihapus. Untung handphone sendiri lah ya, gak apa-apa lah. Ibu-ibu Masya Allah. Tapi dari mereka lah ini lahir peradaban, lahir orang-orang yang soli. Ya. Sesoleh-solehnya laki-laki gak bisa ngelahirin orang ya. Tetap rahim adanya di ibu. Ya. Maka Masya Allah. Kalau kita ngelihat sejarah Islam, kalau ayahnya yang udah soleh, masih ada peluang anaknya tidak soleh. Contoh Nabi Nuh alaihissalam, anaknya ada yang kena ikut air bah. Tapi kalau sudah ibunya yang soleh, Ibunda Maryam, anaknya Nabi Isa alaihissalam soleh. Ibunda Fatimah, anaknya, mohon maaf, iya bener, Ibunda Khadijah anaknya, Fatimah soleh. Ibunda Fatimah anaknya, Hasan Husain soleh juga. Ya. Ibundanya ibundanya Maryam, istrinya Imron, Hana, soleha juga. Ngelahirin anaknya Maryam. Wanita suci Masya Allah. Maryamnya suci menjaga kesuciannya. Lahir anaknya Nabi Isa. Kalau sudah ibunya yang soleha Masya Allah. Maka bismillah ya.
dan selalu nggak peduli masa lalunya seperti apa. Lihat ya, para sahabat-sahabat Nabi itu Bu, yang dari golongan yang tua amat sangat sedikit, paling cuman Abu Sufyan, ya, Abu Sufyan. Sisanya banyak. Siapa? Walid bin Mughirah pentolannya, mati kafir, ya. Abu Lahab, Abu Jahal, oh nggak lolos dua-duanya. Tapi coba lihat ya anak-anak mereka. Anaknya Abu Jahal siapa? Ikrimah, sahabat Nabi, Ikrimah bin Abu Jahal, ya. Tapi karena dia termasuk sahabat Nabi, sahabat mulia, oh Masya Allah, kita dianjurkan mengucapkan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau. Sahabat Nabi mulia, dimuliakan. Anaknya Walid bin Mughirah siapa? Khalid bin Walid, satu-satunya manusia yang pernah nyaris mengalahkan Nabi di perang Uhud. Tapi ketika akhirnya masuk Islam, menjadi pedangnya Allah, Syaifullah. Ya, pedangnya Allah. Siapa lagi? Anaknya Abu Sufyan, oh sahabat mulia juga, Muawiyah bin Abu Sufyan. Hanya yuklah sesegera mungkin ya mulai nyari Allahnya. Salah pasti punya salah ya, tapi nggak ada yang sia-sia ya. Kalau dengan itu bisa jadi tambah dekat kepada Allah, istilah. Dengan itu jadi kepahitan. Nangis kok nggak apa-apa, nangis, tenang aja. Tapi bersedih pun ada dua. Ada yang menangisi masalah, ada yang menangisi dosa penyebab masalah. Beda tidak? Beda. Kalau nangisin masalah, misal anak muda diputusin. Nah, kenapa kamu nangis? Diputusin pacar. Kenapa diputusin pacar nangis? 1 jam sebelum diputusin, aku beliin mereka sekeluarga iPhone 14 Pro Max. Waduh, tekor berarti kamu ya. Iya, makanya nangis. Ya. Tapi ada yang nangis juga yang kedua. Kenapa kamu nangis pemuda? Diputusin pacar. Kenapa diputusin pacar? Nangis. Karena selagi aku bersamanya, aku melupakan penciptanya. Wih, gaya ya. Udahannya masuk kamar mandi nyalain keran. Nangis juga ya. Sedih. Ah, tenang aja lah. Gak ada yang sia-sia. Hah? Wih, penjahat saya mah Bu. Udah tobat alhamdulillah. Sekarang hanya Teh Yunda ya. Wih, kenal Teh Yunda kan? Siapa? Iya, tuh ya. Nah, Masya Allah. Udah dilatih Bu di Thailand Bu. Ada di mobil tadi. Lagi bikin konten dulu, ntar turun. Ya. Di Thailand mah lebih ngaco soalnya Bu. Di sini mah tuh secantik-cantiknya gitu tertutup Bu. Di sana mah kasihan ngelihatnya gitu ya Allah. Baju belum selesai dijahit dipakai. Ya. Kan ngelihatnya kan asa pengen nafkahin gitu. Maksudnya ngasih mukena gitu Bu. Hah? Gitu. Bukan. Ya mudah-mudahan ya di Thailand. Kan ya memang ya beda negerinya sih ya. Tapi ya udah di sana mah kan amat sangat bebas. Jadi pulang ke Indonesia lebih sopan-sopan. Walaupun ya kadang ada aja yang agresif juga ya. Tapi semoga Allah jagalah, lindungi. Cukup satu saja saya mah. Alhamdulillah. Hah? Gitu ya. Kenapa jadi bahas ke situ nih Bu? Kan Masya Allah. Kan ayat yang suka dijadikan contohnya. Wah ini termasuk dari bagian sunnah, tapi ternyata istrinya lebih rajin jalanin sunnahnya. Duhanya, tahajudnya, suaminya nggak pernah sosok pengen jalanin sunnah yang lain. Nambah lagi, kan asa kumaha gitu ya. Cenah teh. Kan tapi kata Allahnya di An-Nisa surat keempat ayat 3, nikahilah 2, 3 atau 4. Tuh kan langsung disuruh 2 kok. Kan ada komanya ya. Tapi jika engkau tidak sanggup untuk berlaku adil maka 1. Masalahnya gimana ngukur berlaku adil? Kan hati orang mah sedalam samudra kata si ibu ya. Gak bisa diukur. Dan suka sok-sok amnesia sama ayat 129-nya. Sok gerak, buka An-Nisa 129, sok mah enggak. Nanti kasih lihat ke si bapak. Ya.
Surat keempat An-Nisa ayat 129. Sok mangga dilihat. Ada yang mau bisa bacain nggak? Ya. An-Nisa 129. Anissa 129. Mm-mm. Udah ketemu. Oke, sebentar. Anissa 129 ya. Iya. Artinya aja langsung, Bu. Baik. Ini kelewatan. Ya udah. Ketemu. Iya. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, tunggu. Sosok yang ini tapi dilihat ya. Walaupun disuruhnya 2, 3 atau 4, tapi di ayat 129-nya, dan sungguh engkau tidak akan sanggup berlaku adil. Meskipun kamu pengen, ya Allah saya pengen adil, nggak bisa tuh, gimana ngukurnya keadilan? Keadilan tiap orang juga berbeda. Walaupun ya tetap syariat. Kalau nabi atulah ya. Beliau mah dengan bimbingan dari Allahnya ya. Dan kalau ada yang menjalani ya bismillah, mungkin beliau sesoleh itu, makanya cuman kalau ke diri mah saya mah tidak soleh, banyak dosanya. Ya. Jadi tidak layak. Saya syariat silakan diterima. Kayak ibu-ibu juga kan menerima kan? Ya, poligami itu syariat, ya. Boleh itu ya, cuman satu syaratnya, asal jangan suami saya gitu ya. Jadi bahas itu ya, nggak apa ya. Tapi biar tahu ayatnya ya. Jadi insya Allah. Ya setiap orang pernah berbuat salah. Dan tadi kita sudah bahas bahwa ampunan Allahnya luas. Dan aslinya tidak ada yang menghalangi kita dari tobat kita. Kecuali kecintaan kita kepada nafsu dan yang lain-lain ya. Karena kalau memang dihalangi, ya pengen wudhu digebugin setan, nggak mungkin, ya. Tapi nggak ada yang menghalangi, ada yang menghalangi. Sedosa-dosanya orang, tetap dia datang dengan perasaan bersalah, masuk ke masjid demi Allah nggak diusir, insya Allah, ya. Nggak ada mukenanya dipinjemin, ada tiap masjid ada mukena, ya. Dia wudhu, dia pengen sholat, coba Bismillah lah. Indonesia tuh negeri yang masih terbuka untuk orang pengen belajar agama Islam, Masya Allah, berbuat salah, bertobat. Kita belum nyampe kayak yang izin mohon maaf yang nyampe kalau sholat tuh dihukum. Karena pernah di zaman Andalusia ya dulu ketika akhirnya Islamnya kembali dijajah di tahun 1492 atau 14 sampai di puncaknya di 1497. Itu kalau ketahuan nyimpan Quran di rumah, digantung di tengah kota dan dibakar hidup-hidup. Nyimpan Quran loh itu, ya. Sampai pernah nyampe di tingkatan itu. Islam itu pernah dijahatin sampai seperti itu pernah. Tapi bangkit lagi bismillah. Coba di Indonesia, kita punya Quran masing-masing, masih bebas beragama, beribadah. Ya, namanya masalah selalu masih akan ada masalah. Tapi ya udah bismillah. Setiap masalahnya juga tidak ada yang sia-sia. Izin. Kita kadang berbicara kasihan sama anak-anak yang kena ledakan di Palestina. Ya, bisa jadi aslinya mereka yang kasihan sama kita. Karena mereka belum punya dosa, wafat ke surga insya Allah. Mungkin Allah kepalang sayangnya, gak usah lama-lama di dunia, daripada punya dosa cepetan pulang. Dan mereka dari 5 tahun sampai akil balik udah hafal minimal 5 sampai 15 juz. Ya. Bisa jadi mereka yang kasihan sama si kok ngapain ya itu si koko lama hidup di Indonesia tapi gak jadi pahala. Umur panjang cuman buat nambah dosa, nambah kuota siksaan, kan rugi. Ya. Tapi kenapa kita bilang mereka yang kasihan? Karena standarnya hawa nafsu kita. Kasihannya mereka nggak bisa hidup nyaman, tinggal di sofa mewah, rumah mewah, mobil mewah. Kalau standarnya itu, ya udah. Tapi kalau standarnya kedekatan sama Allah bisa jadi kebalik, kita yang kasihan bukan mereka yang kasihan. Ya. Masya Allah. Ya dari situ, yulah. Setiap orang siapapun pernah salah, tapi Allah tidak pernah benci kitanya. Allah hanya membenci perbuatannya dan semua bisa berubah.
Saya sediakan waktu aja, udah silakan. Kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, atau dikoreksi barangkali saya salah menyampaikan. Atau kalau nggak ada yang mau nanya, Ibu pengennya tanya jawab atau foto-foto, jujur Bu. Ya? Waduh, pilihan yang berat ini pastinya ya. Boleh kalau ada yang bertanya Bunda? Ya, silakan. Yang belakang ya Ibu. Mana yang mau nanya? Maaf siapa Bu? Kasih. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, kita manusia selama hidup dari kecil sampai remaja dan sampai usia sekarang ini, usia pralansia, setelah kita mengaji, kita tahu kita telah melakukan banyak kesalahan dan kita telah muhasabah dan kita telah sudah taubat. Apakah yang telah kita lakukan waktu kita masih belum tahu itu kita salah atau dosa, terus kita sadar ya Pak Ustadz ya, terus kita tobat. Ternyata terus kita jalani hidup kita merasa yang kita jalani sekarang adalah semacam karma atau hukuman bahwa saya pernah melakukan hal itu dulu dan terjadi istilahnya flashback terjadi ke saya sekarang. Apakah itu benar atau tidak? Terkadang kita merasa seperti itu. Dulu kita pernah melakukan hal itu dan itu terjadi lagi. Seperti film, kita seperti menyaksikan saya pernah melakukan itu terjadi lagi pada saya. Jadi apakah itu benar dan bagaimana kita sebagai seorang hamba Allah yakin bahwa Allah ingin memberikan pelajaran pada kita bahwa benar itu adanya dan kau harus semakin mendekat kepadanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Asik kedengeran yang ini? Jelas suaranya? Baik, bismillah. Satu-satu dulu ya. Sok yang itu kalau mau dioper dulu dioper. Saya sambil jawab dulu. Ya. Kalau mikirnya seperti tadi, habis berbuat dosa di masa lalu, padahal sudah tobat, lalu tahu-tahu dapat kepahitan di masa sekarangnya. Apakah bisa jadi itu azab dari yang dulu, karma apa yang dulu? Gimana kalau kita mikirnya kayak gitu? Maka mau berpikir seperti itu pun kembali ke satu tujuan, harus satu tujuan yang sama. Maksudnya adalah selagi akhirnya membuat kita tambah dekat kepada Allah, silakan kalau memikir kayak gitu. Memang pola pikirnya tapi memang harus berubah. Kalaupun ternyata contoh ya, orang main judi terus kalah sampai punya banyak utang dan barang udah dijual-jualin. Bisa sebetulnya dengan kalahnya dia main judi itu pertolongan. Kenapa? Jadi berhenti main judinya. Coba kalau menang terus, mana bisa berhenti? Dan ketika akhirnya kalah, meskipun pahit, karena tadi kepahitan, itu jadi penolong penggugur dosa. Ya, 10 koruptor, ditangkap 1, ngambek dia, kenapa teman saya yang 9 gak ditangkap? Tapi setelah 4 tahun ditangkap misalkan atau berapa tahun, dia nyadar, oh ternyata ini pertolongan. Alhamdulillah saya yang ditangkap. Akhirnya jadi bisa kenal Islam, jadi bisa tobat. Coba kebayang, kalau seumur hidup gak pernah ketangkep, dan hidup masih dalam keadaan kaya tapi dari uang korupsi, oh betapa repot nanti di alam setelah kematiannya. Ya, jadi yang penting tambah dekat sama Allah. Memang dianjurkan kalau ke diri, memang sebisa mungkin yuk ketika terjadi sesuatu mikir, ya Allah ini musibah. Kenapa terjadinya kepadaku? Oh bisa jadi oleh dosa. Ya. Ya tadi kan kepahitan, 1 menggugurkan dosa, 2 meninggikan derajat. Kalau ke diri, anggap ini ya Allah ini jadi penggugur dosa, pasti diundang oleh dosa. Kalau ke orang kita husnuzon, ya Allah dia dapat musibah, jangan kita, pasti karena dia lebih soleh dari kita, pasti karena Allah ingin meninggikan derajat dia.
Ya. Enggak tuh kok ternyata dia banyak dosa, ya udah urusan dia, kan kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang. Jangan malah kebalik, giliran orang banyak dosa, giliran orang banyak masalah, syukurin banyak dosa sih lu, makanya diazab, ya kebalik. Giliran diri dapat musibah, ih ya Allah teh pengen banget sih naikin derajat aku, makanya dikasih masalah terus, kebalik ya. Jadi ya memang silakan ketika ngerasa dirinya ada salah dipikirkan, dan ini pun dilakukan ya. Umar bin Khattab pernah sampai berkata radhiyallahu an, kalau sekiranya seluruh umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruhnya masuk surga kecuali satu orang saja, maka pasti akulah satu orang yang gagal ke surga tersebut. Umar yang ngerasa kayak gitu. Padahal pasti banyak orang yang dosanya ya tentu jelas dibandingkan Umar mah ya. Ini yang berkata seperti ini adalah manusia yang Nabi sebutkan kalau Nabi bukan Nabi terakhir, harus ada Nabi lagi setelah Rasulullah, maka orangnya pasti Umar. Tapi ngerasa banget nunduk di hadapan Allahnya nyampe segitunya. Ya. Jadi ya kalau ada pikiran seperti itu, pertama satu, ketika akhirnya kita dapat kepahitan, ya Allah mata abis ngelihat yang gak baik, tahu-tahu kelilipan atau tahu-tahu kecolok gitu ya. Ya udah, syukurin ya Allah. Pasti ada sesuatu, ya. Ingat cerita yang mohon maaf lagi, ibu keluar dari Masjidil Haram, terus menengok di luasnya langit, lapang, lagi menatap keindahan langit, tahu-tahu ada sesuatu yang hangat jatuh ke dahinya, ceprot. Apa tuh? Tai burung, ya. Burung. Jadi lagi, ya. Tapi nggak apa-apa ya. Akhirnya dia masuk. Wudhu, sholat tobat, ditungguin sama yang lain. Ditanya kan, perasaan tadi keluarnya bareng, kenapa ke dalam lagi lama? Iya, tadi kena tai burung. Terus gimana? Masuk ke dalam sholat tobat. Kok kena tai burung sholat tobat? Nah ini dijelasin. Sok coba lihat ya. Nih, tanah selapang ini, manusia sebanyak ini, jidat saya segede gini, pantat burung segede gitu. Bisa-bisanya nih. Ternyata di situ ada orang fisika, Bu, ahli fisika. Betul juga ya. Sudut kemiringannya, trigonometri ya. Kecepatan udara, kelembaban udara, massa jenis burung, diameter jidat, dan apa yang lebih sulit? Tingkat kemulesan si burung. Bisa-bisanya mules ngelihat si ibu. Ceprot we nyampe, mau ngapain? Saya tidak terima, udah jelas tanda terima di jidat. Mau marah ke burungnya, dasar burung kurang ajar, gak ngerti burungnya bahasa Indonesia. Udah jauh, terus dia mikir ya Allah sekian banyak saya yang kena. Masuk ke dalam, udah we ditobatin. Ya. Dan ngerasa udah. Nah, lihat orang-orang saleh terdahulu, siapapun yang salah kayak tadi Nabi Adam, yang salah iblis kok. Tapi tetap dia yang tobat, gak nyalain siapa-siapa. Jadi kalau misalkan kita sadar ini diri pernah punya salah, terus apakah ini adalah azab hukuman darimu ya Allah? Azab itu pertolongan, Bu. Kita gak suka azab karena kitanya aja yang terlalu cinta sama dunianya. Kenapa kamu? Iya saya kena azab, harta saya hilang. Padahal hilangnya harta itu bisa jadi menyelamatkan dia, gugurin dosa-dosanya dia yang dulu. Ya. Jadi kitanya aja yang ngerasa itu sebagai, karena saking cintanya sama dunia, nganggap itu adalah suatu musibah yang luar biasa. Padahal musibah yang lebih bahaya adalah dia hidupnya enak terus tapi tambah jauh sama Allah. Oh istidroj, lebih bahaya lagi. Ya. Jadi yang penting tambah dekat sama Allah, Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Baik, mungkin satu lagi perwakilan dari live IG ya. Jadi ada beberapa pertanyaan dari live IG karena waktu juga kita terbatas. Pak Ustadz mau tanya, kalau kita melakukan kesalahan terhadap orang lain, kita sudah meminta maaf, tapi orang tersebut masih belum memaafkan. Sikap kita harus bagaimana? Udah minta maaf, berbuat salah ke orang, orangnya kitanya udah minta maaf, orangnya tapi nggak maafin. Gitu Bu ya, Insya Allah. Makanya memang sampai ada ulama terdahulu menyebutkan, ya, jantung saya tuh lemah, Bu. Nggak korejat gitu ya. Jadi buyar ya.
Apa tadi? Iya udah berbuat salah, udah minta maaf ke orangnya, udah tobat juga tapi orangnya masih nggak mau maafin gitu ya. Ya itulah supaya memang menjadi renungan dari ulama-ulama terdahulu juga sampai menasihati kayak gini. Berbuat kesalahan kepada Allah sebanyak 70 kali itu jauh lebih ringan daripada berbuat satu kesalahan kepada manusia. Bukan berarti jadi boleh berbuat salah 70 kali kepada Allah, bukan ya. Karena memang kalau urusannya kepada Allah selesai Bu dengan kita tobat nasuha. Kalau ke orang ya Allah, kadang kita tobatnya udah tapi masih belum mengembalikan hak orang tersebut yang pernah kita zolimi. Dan orangnya belum ridho, aduh. Ya. Makanya kalau misalkan kita berusaha mengembalikan haknya, terus naudzubillah misalkan umurnya nggak nyampe orang tersebut, yuk sampai ditekankan, yuk cari keturunannya, tunaikan hak itu kepada ahli warisnya, ya. Memang kalau kepada orang ya sampai kayak begitu. Sisanya Bismillah. Selagi kita mudah-mudahan lillahi ta'ala benar-benar udah berupaya sekeras mungkin, semaksimal mungkin, nyarinya tuh nggak cuma sekedar nyari-nyari di media sosial, tapi beneran dicari, didatengin rumahnya yang dulu itu yang di mana ya, tanya-tanya ke tetangganya, sekarang mereka pindah kemana ya, bener-bener dicari. Dan benar-benar kesungguhan totalitas Bismillah. Kalau wallahualam kalau ternyata di hadapan Allah itu udah cukup untuk membuat dirinya diampuni, ya istilah aman. Karena memang ketika orangnya mengampuni pun ketemu orangnya, orang yang ngampuni ini juga dapat kebaikan. Kalau dia memilih untuk tidak mengampuni, ya itu nanti ada urusannya dia nanti dengan Allah, nggak tahu gimana hitung-hitungannya. Nanti keadilan Allah yang bermain. Makanya yuk sebisa mungkin jangan zolim ke orang, ya. Karena lebih repot tobatnya daripada tobat ke Allah, ya. Tapi kalau misalnya memang ada, ya sebisa mungkin minta kehalalannya, kembalikan haknya. Kalau orangnya tidak ada, ya ke anak-anaknya, ke ahli warisnya, ya. Dan kalau misalnya nggak ketemu juga semuanya, yuk berbuat baik untuk dirinya. Bisa sedekah atas nama dianya, atau ya selalu doain dianya, ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa jadi pahala jariah bagi beliaunya, ya. Itu bismillah. Wallahu a'lam bishawab, ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Cukup? Baik, semoga jawaban dari Ustadz bisa membantu batin kita untuk saling mengajak kebaikan dan memperbaiki hari demi hari. Ustadz boleh langsung ditutup doa ya. Nanti Bunda, nanti ada sesi foto bersama ya. Tapi saya berharap tidak bergerak dari tempat karena kita untuk menghindari kericuhan atau keramaian karena kita banyak banget. Boleh nanti Ko Denis yang turun ke tengah-tengah jamaah ya. Nanti difoto dari segala sudut dan kami kirimkan ke WhatsApp grup jamaah. Boleh ya Bunda nanti ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Apalagi yang perlu disampaikan? Udah cukup. Iya. Jamaah tetap tenang di tempat. Kami yang memfotokan. Tenang. Boleh ditutup doa, Ustaz? Kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak ya, bermunajat ke sisi Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja kepada kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Jadikan setiap malam kami bisa bermunajat, bersujud menyembah-Mu, mendirikan salat tahajud, salat malam. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima ya Allah.
Ini hamba-Mu yang lemah, jahil, fakir, zalim, memohon kepadamu ya Allah. Sungguh jika Engkau tidak mengampuni kami, sungguh kami yang merugi ya Allah. Berkahi dan muliakan kedua orang tua kami ya Allah. Berkahi dan muliakan guru-guru kami ya Allah. Izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi mereka ya Allah. Terima amal soleh kami yang ala kadarnya ya Allah. Anugerahkan kepada kami keturunan yang solih-solihah. Hafizullah. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'un du'a. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, yang dirahmati Allah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan murni dari kebodohan diri.